Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Yuni. Semoga kalian masih terus semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang koordinat kartesius. Agar lebih memahami, Bu Yuni akan menyajikan materi di sini. Kalian perhatikan ya. Di sini kita akan mempelajari 3 materi. Untuk hari ini kita mempelajari cukup pada poin 1 dan 2, sedangkan poin 3 nanti akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan dan membaca posisi titik pada bidang koordinat. Kemudian kalian mampu menuliskan posisi titik pada bidang koordinat dengan benar. Lalu, kalian mampu menentukan jarak titik terhadap garis sumbu koordinat dengan benar. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menentukan posisi titik terhadap titik acuan pada bidang koordinat dengan benar. Nah, di sini Bu Yuni sudah menyertakan ilustrasi tentang koordinat kartesius agar kalian lebih memahami, agar punya gambaran seperti apa koordinat kartesius atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar atau denah suatu lokasi. Di sini ada beberapa lokasi yang disertakan, di antaranya pasar, gudang, pabrik, sekolah, hotel, dan museum. Nah, dari sini kita bisa menentukan jarak atau letak suatu tempat berdasarkan titik acuannya. Misal, jika pasar ini sebagai titik acuan dan arah sini itu merupakan arah utara, maka letak gudang itu berada di sisi timur dari pasar. Karena jika ini adalah arah utara, maka arah ini adalah timur, kemudian ini barat, dan arah ke sini adalah arah selatan. Kemudian, jika titik acuannya adalah pasar, maka SMP Negeri Juwangi itu berada di sisi barat pasar. Nah, jika titik acuannya saya ganti, misal pabrik sebagai titik acuan, maka posisi pasar itu berada di utara dari pabrik, atau museum itu berada di sisi timur dari pabrik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui letak suatu tempat berdasarkan titik acuannya menggunakan denah ataupun peta. Nah, pada matematika kita pun juga bisa menentukan letak suatu objek atau tempat dengan mempelajari koordinat kartesius atau bidang koordinat. Nah, agar lebih memahami, kita langsung ke materi ya. Nah, ini anak-anak yang dinamakan dengan bidang koordinat. Bu Yuni menggunakan media ini. Kalian di rumah bisa menuliskannya di buku catatan dengan cara membuat garis secara horizontal atau mendatar dan juga garis vertikal. Dua garis ini harus tegak lurus. Garis horizontal ini biasa disebut dengan sumbu X, dan garis yang tegak atau vertikal ini biasa disebut dengan sumbu Y. Nah, kalian jangan lupa untuk menuliskan skalanya juga ya, berupa angka seperti ini. Di sini Bu Yuni menggunakan skalanya satu satuan. Jadi di sumbu X saya menggunakan satu satuan, di sumbu Y juga sama satu satuan. Di sini kalian bisa menyesuaikan tergantung angka yang diketahui nanti pada titik koordinatnya. Semakin besar maka kalian boleh membuat jaraknya ini semakin besar. Misal ini 10, 20, 30, terserah. Atau ini 50, 100, kemudian 150 dan seterusnya. Itu tidak apa-apa. Yang penting jika kalian menuliskan sekian ini adalah 50, maka nanti di sumbu Y sekian ini juga harus 50. Yang di sini juga harus 50. Misal sekian ini kalian tuliskan 100, misal ini 100, di sini 200, ini 300, maka untuk jarak sekian ini, satu kotak ini, ke atas ini juga 100, ini 200, 300, ini juga. Cara membaca letak objek pada bidang koordinat. Di sini, Bu Yuni punya titik, misal saya letakkan di sini, yaitu titik A, maka titik A ini terletak pada 8 satuan dari sumbu Y, dan juga 2 satuan dari sumbu X, sehingga bisa dituliskan titik koordinatnya adalah negatif 8,2, atau kita bisa langsung saja melihat dari nilainya ini, jadi negatif 8,2.
Jangan sampai terbalik ya, karena kita hitung dulu dari jarak sumbu X, kemudian jarak terhadap sumbu Y. Lalu di sini Bu Yuni juga punya titik lain, misal titik B. Untuk titik koordinat ini, maka sama dengan, langsung lihat nilainya ya, 8,4 atau berjarak 8 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian saya punya titik lagi di sini. Titik C ini berada pada 2 satuan ke arah kanan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X, sehingga titik koordinatnya adalah 2,-3. Ada lagi, misal di sini untuk titik D ini berjarak 7 satuan mengarah ke kiri dari sumbu Y dan juga 2 satuan dari sumbu X mengarah ke bawah. Maka dari itu, untuk titik D itu berada pada negatif 7, negatif 2. Diingat, untuk mengarah ke kiri itu negatif dan ke bawah nilainya juga negatif. Artinya, untuk koordinatnya D itu adalah negatif 7, negatif 2. Ini misal saya ganti untuk titiknya, ini adalah rumah. Kemudian yang ini adalah sekolah, yang ini adalah pasar, ini adalah bioskop. Nah, kemudian kita akan lihat jarak rumah ini terhadap titik pusatnya. Anak-anak, titik berikut ini itu dihitung berdasarkan titik acuannya adalah 0,0 atau titik asal. Nah, bagaimana jika titik acuannya itu berbeda? Misal maksud saya seperti ini. Titik acuannya adalah bioskop, jadi bukan lagi titik acuannya adalah 0,0. Semula letak rumah itu adalah negatif 8,2 berdasarkan titik acuannya adalah 0,0. Lalu bagaimana jika titik acuannya itu kita ubah? Misal titik acuannya saya ubah di sini, bioskop sebagai titik acuan. Maka di manakah letak rumah berdasarkan titik acuan bioskop? Maka kita lihat saja, lihat ke arah kiri atau kanan dulu. Karena ini mengarah kiri, maka nilainya adalah negatif 1 karena mengarah ke kiri. Baru kita lihat ke arah vertikal. Nah, ternyata dia mengarah ke atas, makanya nanti nilainya positif. Jadi mengarah ke atas sebanyak 4 satuan. Maka titik koordinat rumah berdasarkan titik acuan bioskop adalah negatif 1,4. Kemudian dengan titik acuan yang sama yaitu bioskop, di manakah letak pasar? Diingat, titik acuannya adalah bioskop, jadi bukan lagi 0,0. Kita perhatikan dulu untuk arah mendatar, apakah ke kiri atau ke kanan. Agar mengarah ke pasar, maka dari bioskop ini lurus ke kanan, sebanyak 9 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 satuan ke kanan, karena ke kanan makanya nilainya positif. Kemudian mengarah ke bawah sebanyak 1 satuan. Diingat ya, mengarah ke bawah itu nilainya negatif. Sehingga titik koordinat pasar jika titik acuannya adalah bioskop sama dengan negatif 9, negatif 1. Karena mengarah ke kanan itu adalah positif 9 dan ke bawah adalah negatif 1. Berikutnya, jika titik acuannya bioskop, di manakah letak sekolah? Kita lihat untuk arah mendatar, apakah dia ke kanan atau ke kiri. Ternyata dia mengarah ke kanan. Sebanyak berapa satuan? Nah, itu kita bisa langsung aja ngitung dari sini. 8 dikurangi minus 7. Jadi sama dengan 15 satuan. Jadi ke sini ada 15 satuan. Karena mengarah ke kanan, maka nilainya positif. Jadi positif 15.
Dari sini, apakah dia naik ataukah turun? Ternyata naik. Karena naik, maka nilainya positif. Kita hitung, ini ada 6 satuan. Sehingga titik koordinat sekolah adalah 15,6. Selanjutnya, jika titik acuannya adalah pasar, di manakah letak sekolah? Kita lihat apakah ke arah kanan atau ke arah kiri jika tujuannya adalah sekolah. Ternyata mengarah ke kanan. Sebanyak berapa satuan? Nah, ternyata sebanyak 6 satuan ke arah kanan. Makanya nanti nilainya positif karena ke kanan. Berhenti di sini, sekarang kita lihat apakah mengarah ke bawah ataukah ke atas. Ternyata mengarah ke atas. Sebanyak berapa satuan? Sebanyak 7 satuan. Karena mengarah ke atas maka nilainya positif. Sehingga letak sekolah dengan titik acuan pasar itu adalah 6,7. Nah, jadi jarak suatu titik itu relatif tergantung dari titik acuannya. Nah, jika suatu soal tanpa diketahui titik acuannya apa, itu berarti titik acuannya adalah 0,0. Kecuali jika ada catatan, misal titik acuannya adalah titik A atau B atau C atau seperti ini, misal titik acuannya adalah pasar atau bioskop. Itu berarti kita harus perhatikan betul untuk jaraknya. Ingat ya, jika tidak ada catatan berarti titik acuannya adalah 0. Misal ini tadi, untuk bioskop, jika titik acuannya adalah 0,0, maka letak bioskop adalah negatif 7, negatif 2. Jadi berdasarkan titik 0,0. Jadi mengarah ke kiri sebanyak 7 satuan karena ke kiri maka negatif. Kemudian mengarah ke bawah sebanyak 2 satuan karena ke bawah maka negatif. Jadi titik koordinatnya adalah negatif 7, negatif 2. Itu titik acuannya 0,0. Jika titik acuannya adalah rumah, maka letak bioskop ini berada pada, nah ini lihat, ini mengarah ke kanan satu satuan. Jadi ini positif 1, kemudian dia mengarah ke bawah sebanyak 4 satuan. Berarti negatif 4 karena ke bawah. Jadi titik koordinat bioskop berdasarkan titik acuan rumah adalah negatif 1, negatif 4. Jadi kalian harus perhatikan betul ya titik acuannya yang mana. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan soal. Dalam suatu denah perkotaan, monumen kota berada di tengah atau di pusat kota. Monumen sebagai letak acuan untuk menentukan letak atau posisi tempat-tempat lainnya. Kantor pos berada pada 150 meter ke timur dan 100 meter ke selatan. Poliklinik berada 200 meter ke timur dan 100 meter ke utara. SMP Negeri 2 berada pada 200 meter ke barat, 150 meter ke utara. Kantor pemerintah berada 250 meter ke barat dan 250 meter ke selatan. Jika sumbu Y positif menyatakan arah utara, maka letakkan tempat-tempat penting tersebut pada bidang kartesius. Nah, karena di soal diketahui untuk sumbu Y positif ini adalah utara, maka sesuai arah mata angin, maka arah ini kanan adalah timur, kemudian arah kiri merupakan barat, sedangkan arah ke sini adalah selatan. Sekarang kita masukkan titik-titiknya. Titik acuannya adalah di sini. Monumen. Jadi monumen kota berada di tengah atau pusat kota. Jadi ada di tengah-tengah di sini. Kemudian kantor pos berada 100 meter ke timur, 150 meter ke timur dan 100 meter ke selatan. 150 ke timur, kemudian 100 meter ke selatan. Jadi ini. Kemudian untuk poliklinik berada pada 200 meter ke timur dan 100 meter ke utara. 200 meter ke timur, berarti 200 meter ke timur, kemudian 100 meter ke utara, berarti ini. Lanjutnya, SMP Negeri 2 berada pada 300 meter ke barat dan 150 ke utara. SMP 2, 300 meter ke barat, kemudian 150
150 meter ke utara. Ini. Selanjutnya, kantor pemerintah berada pada jarak 250 meter ke barat, kemudian 200 meter ke selatan. Ini saya pindah dulu. Jadi untuk kantor pemerintah 250 meter ke barat berarti mengarah ke sini, 250, kemudian 250 ke selatan berarti mengarah ke sini. Nah, ini adalah titik-titiknya. Ini adalah titik untuk kantor pos, kemudian yang ini adalah SMP Negeri 2 dan ini adalah kantor pemerintah. Sudah selesai untuk soal yang ini. Sekarang kita masuk di soal yang kedua. Dalam komplek perumahan diketahui rumah Doni terletak pada posisi 2,1 terhadap perempatan jalan. Rumah Tono terletak pada negatif 4,5 terhadap rumah Doni. Tentukan posisi rumah Tono terhadap perempatan jalan. Nah, sekarang untuk ini titik acuannya, rumah Doni terletak pada posisi ini terhadap perempatan jalan. Jadi perempatan jalan sebagai titik acuan. Dianggap ini adalah perempatan jalannya. Nah, maka rumah Doni 2,1. Jadi 2,1 ada di sini. Ini adalah rumah Doni. Kemudian rumah Tono terletak pada posisi negatif 4, negatif 5 terhadap rumah Doni. Jadi titik acuan rumah Tono itu adalah rumah Doni. Negatif 4, negatif 5. Negatif 4 berarti mengarah ke kiri sebanyak 4. Kemudian negatif 5 berarti mengarah ke bawah sebanyak 5. Nanti di sini. Ini saya pindah dulu. Nah, jadi rumah Tono itu negatif 4, negatif 5 dari rumah Doni. Negatif 4 berarti mengarah kiri sebanyak 4 dan juga negatif 5. Ini berarti geser sini. Nah, berarti titik ini tentukan posisi rumah Tono terhadap perempatan jalan. Yang ditanyakan adalah posisi rumah Tono terhadap perempatan jalan. Kalau ini tadi negatif 4,5 itu terhadap rumah Doni. Sekarang yang ditanyakan rumah Tono terhadap perempatan jalan, berarti terhadap ini. Kita cari. Jadi koordinatnya adalah negatif 2, negatif 4. Nah, ini negatif 2, negatif. Sudah ketemu jawaban dari soal yang baik anak-anak. Cukup mudah ya untuk materi ini. Kalian coba untuk mengerjakan latihan soal yang ini berikan. Atau kalian bisa mempelajari dari sumber lain, misal dari buku paket, LKS, ataupun dari internet. Nah, video ini akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.